Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat K. Kali ini saya Aprilia Nurlaili sudah siap menemani aktivitas pagi Anda. Ada dua orang narasumber spesial pagi ini. Ada Bapak Sugianto sebagai Kepala atau PLT, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dan di sebelah sana di ujung ada Mas Hendra sebagai Kabid Perencanaan dan Pengembangan. Selamat pagi Pak Yanto, Mas Hendra. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Hari walafiat. ini kesibukannya apa aja kira-kira nanti? Sekarang ada di K Radio. Untuk selanjutnya biasa tugas rutin Oke. melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Nah, Pak Yanto dan juga Mas Hendra, pagi ini kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Karena seperti tadi kita di off air, kita di backstage sudah ngobrol-ngobrol sedikit. Karena tadi Pak Yanto sudah menyinggung sedikit ya, pajak bumi dan bangunan itu yang memang menjadi salah satu masalah terbesar gitu ya Pak ya, karena masih rendah gitu ya. Betul sekali. Karena memang ketika kita memiliki hunian, kita diharuskan untuk membayar pajaknya. Itu sebuah kewajiban. Tapi masyarakat masih belum tahu. Sehingga sampai sekarang itu masih banyak permasalahan yang sering kali terjadi. Gitu ya Mas Hendra? Betul. Jadi nanti juga kita akan ngobrol tentang bagaimana sih cara membayar dan nanti sistem PBB itu seperti apa. Nanti Sobatnya ada juga bisa di 102.9 FM atau kita live streaming juga di YouTube channel kami kstripradioJember.com. Nanti kalau ada pertanyaan Anda juga bisa WhatsApp di nomor 0811 355 1029. Oke Sobat K, Anda kembali di 102,9 FM K Radio. Topik Jember pagi ini membahas tentang kupas tuntas pajak bumi dan bangunan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sebelah saya ada Pak Yanto dan juga Mas Hendra yang nanti juga akan berdiskusi bareng kita bertiga. Nah, untuk Pak Yanto dulu. Pak Yanto, sebenarnya apa sih yang menentukan besaran dari PBB itu sendiri yang nantinya akan dibayarkan oleh pemilik gitu? Karena kan setiap warga negara seperti yang sudah kita sampaikan tadi wajib membayar pajak hunian yang mereka miliki. Sebelumnya salam dulu ke pemerhati K Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Sebelum ke topik pembicaraan pagi ini, terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa sesuai tupoksi Bapenda itu mengelola 10 jenis pajak daerah. Dari 10 jenis pajak daerah ini salah satunya adalah PBB P2. Nah, ini sebetulnya kan di antara 10 jenis pajak daerah sebetulnya PBB ini paling potensial. Tapi selama ini realisasinya tidak pernah maksimal. Ini tentunya kan banyak permasalahan yang perlu kita kupas tuntas di acara pagi hari ini. Namun demikian sebelum ke permasalahan inti, kita sampaikan dulu apa dulu pengertian PBB P2. PBB P2 itu adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Jadi PBB ini ada 4 macam ya. PBB P2, kemudian PBB perkebunan, PBB perhutanan, kemudian PBB pertambangan. Yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten seluruh Indonesia ini adalah PBB P2. PBB P2 ini di Kabupaten Jember potensinya sangat besar. Ada di semua wilayah Kabupaten Jember, otomatis ya ini di Jember ada 222 desa, kemudian
maaf terbalik, 226 desa dan 22 kelurahan dan 31 kecamatan. Kurang lebih ada sekitar 1.200.000 objek subjek pajak PBB P2 ini. Dan sampai dengan saat ini capaiannya masih sangat rendah ya. Masih tercapai 52,36% dari target tahun ini 74 miliar. Di mana seharusnya di akhir bulan ini seharusnya sudah 75%. Sangat jauh. Masih sangat rendah. Walaupun di tahun ini sudah kita fasilitasi dengan perluasan jaringan pembayaran pajak daerah di semua bank dan non perbankan dengan harapan bahwa masyarakat akan segera menunaikan kewajiban bayar pajak ini tanpa harus mengantri atau bisa mendatangi loket terdekat, bahkan bisa membayar dari rumah dan itu. Bicara PBB ini tentunya kita juga perlu tahu yang objek PBB itu apa saja kan gitu. Jadi objek PBB itu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah yang digunakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. Kemudian yang terakhir merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Jadi pemerhati Ki Radio sudah tahu mana objek PBB P2, mana yang dikecualikan. Dan PBB ini merupakan kewajiban seluruh warga negara. Pajak ini sifatnya memaksa kan gitu. Jadi adapun PBB ini dipungut untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban masyarakat adalah membayar pajak, diantaranya PBB, sedangkan haknya adalah mendapatkan pelayanan mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten. Jadi seperti itu. Sedangkan komponen PBB ini terdiri dari bumi, bangunan, kemudian ada NJOP, nilai jual objek pajak, kemudian juga ada tarif, dan ada NJOP WTKP, tidak kena pajak. Jadi perhitungan PBB ini adalah luas bumi, luas bangunan, dikalikan NJOP, kemudian dikurangi NJOP WTKP, dikalikan tarif. Mbak April, perlu kami sampaikan bahwa tarif PBB di Jember ini masih sangat rendah. Jadi di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah di daerah, tarif PBB itu ditentukan setinggi-tingginya 3%. Sedangkan di Kabupaten Jember sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, ini tarif PBB ini masih sangat rendah. Jadi untuk di bawah 1 miliar ini tarifnya masih 0,110%. Kemudian NJOP di atas 1 miliar 0,205. Jadi masih sangat rendah, jauh dari yang diatur di undang-undang. 1% aja belum kan gitu. Padahal setinggi-tingginya 3%. Ini pendengar Ki Radio harus paham ini ya. Untuk itu harapan kami, karena ini kita masih memberikan tarif yang sangat rendah, harapan kami kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya kan gitu. Menunaikan kewajiban ya Pak ya. Betul sekali. Toh ini dengan segera membayar pajak ini akan lebih cepat menyediakan dana untuk pembangunan di Kabupaten Jember. Oke, nanti kita akan
ngobrol lagi tentang pajak bumi dan bangunan, karena tadi kita sudah berbicara juga Sobat K dengan Pak Yanto. Nanti kita di segmen kedua akan berbincang dengan Mas Hendra tentang nanti permasalahan-permasalahan yang sering terjadi gitu ya Pak ya di masyarakat. Tetap di 102,9 FM. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja WhatsApp ke nomor kami Sobat K 0811 355 102. Sobat K, kita kembali ke topik Jember, top informasi K Radio di 102,9 FM dan masih bersama saya Aprilia Nurlaili, dan di sebelah kanan saya ada Bapak Suyanto sebagai PLT Kepala Bapenda Jember, dan di ujung juga ada Mas Hendra sebagai Kabid Perencanaan dan juga Pengembangan Bapenda Jember. Nah Pak Yanto, ini kan kita sudah ngobrol tadi bagaimana menentukan besaran PBB, apa saja yang menentukan, subjeknya apa aja, objeknya juga apa aja. Nah sekarang kita bakal membahas nih, selama ini kan kita masih sering ya, apalagi masyarakat ini beberapa masih kadang mengalami beberapa permasalahan, salah satunya tentang subjek kepemilikan ganda. Bisa dijelaskan nggak, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Atau mungkin Mas Hendra, Pak Yanto? Jadi Mbak Aprilia, perlu diketahui juga oleh pemerhati IFN bahwa data PBB ini bersifat dinamis. Jadi setiap hari ada perubahan. Itu baik karena jual beli, hibah, waris, sehingga data bergerak terus. Kita harus siap melayani dengan perubahan ini, dan tentunya harus kerjasama dengan wajib pajak. Nah, terkait dengan permasalahan PBB di Kabupaten Jember, memang ini sangat kompleks, nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Pak Hendra. Kalau ada permasalahan, solusinya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendra. Silakan Mas Hendra. Gimana cara menyelesaikannya nih? Jadi memang PBB ini pajak daerah dengan jumlah objek paling banyak, kurang lebih 1.200.000 tadi, sehingga tidak menutup kemungkinan data yang ada di kami itu ada perubahan-perubahan yang kami sendiri juga mungkin tidak mengupdate-nya. Oleh karena itu kami sudah membuat konsep sebenarnya bagaimana pelayanan pajak daerah khususnya PBB ini selalu up to date. Jadi yang pertama kami sudah membuat untuk aplikasi IBBHTB. Jadi setiap transaksi itu nantinya akan secara otomatis ketika dilaporkan transaksinya melalui IBBHTB, itu SPPT PBB-nya akan berubah di tahun berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membuat konsep dalam rangka menangani permasalahan-permasalahan PBB itu ke dalam bentuk pelayanan. Jadi ada beberapa jenis pelayanan, kurang lebih ada 8 yang selama ini kita lakukan dalam rangka memberi jawaban berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan keluhan masyarakat. Yang pertama adalah objek pajak, pendaftaran objek pajak baru. Jadi ini memang khusus berkaitan dengan pendaftaran objek pajak, bila mana wajib pajak mengajukan, dan setelah kami teliti memang wajib pajak tersebut belum memiliki SPPT, belum memiliki SPPT yang sesuai dengan objek yang dia miliki. Itu yang pertama. Ini lama pelayanannya kami upayakan bisa 7-10 hari. Jadi juga gratis juga, tapi tanpa dipungut biaya apapun. Yang kedua adalah berkaitan dengan mutasi, baik mutasi penuh maupun mutasi sebagian. Ini yang tadi saya sampaikan juga dalam rangka menjawab keluhan masyarakat yang mungkin namanya tidak sesuai. Punya SPPT, setelah kita cek berdasarkan bukti kepemilikan, ternyata mereka memiliki SPPT, tapi nama-namanya mungkin dan luasannya ini tidak sesuai. Nah, baik subjek objeknya tidak sesuai, akhirnya harus dilakukan perubahan. Itu kami melayani di 2 layanan itu. Jadi layanan yang kedua mutasi penuh dan yang ketiga mutasi sebagian. Itu lama layanannya sama, yaitu 7 hari. Kami upayakan 7 hari bisa selesai dan diterima oleh wajib pajak. Yang selanjutnya adalah pembetulan. Nah, pembetulan ini berkaitan dengan kesalahan ejaan, mungkin pengetikan. Yang selanjutnya juga berkaitan dengan
kesalahan luas. Ini bisa diajukan pembetulan oleh wajib pajak. Ini sama juga, lama layanannya kurang lebih 7 hari. Yang selanjutnya adalah pelayanan keberatan. Jadi misalkan wajib pajak merasa nilai per meter bumi dan bangunannya menurut mereka dan menurut kami yang tertera di SPPT itu tidak sama, itu boleh mengajukan keberatan. Nanti akan dilakukan penelitian oleh petugas Badan Pendapatan dan akan kami terbitkan surat keputusan apakah layanannya itu, apakah SPPT yang sudah diterbitkan itu sudah sesuai atau memang seperti yang diinginkan oleh wajib pajak. Itu yang kelima. Yang selanjutnya adalah nomor 6 berkaitan dengan pelayanan pengurangan pajak PBB bumi bangunan. Jadi ini untuk wajib pajak yang mungkin merasa tidak mampu, mungkin veteran juga, pensiunan, itu boleh mengajukan pengurangan. Yang selanjutnya adalah pembatalan. Nah ini pembatalan ini adalah diberikan fasilitas kepada wajib pajak apabila objek pajaknya itu memang tidak ada. Jadi mendapat surat tagihan, ternyata objeknya tidak ada. Yang selanjutnya, atau mungkin SPPT-nya terbit lebih dari 1, itu boleh mengajukan pembatalan SPPT. Nah, makanya ini tadi konsepnya adalah menjawab keluhan kan Pak ya. Yang terakhir adalah salinan. Jadi ada tidak untuk kemungkinan SPPT itu kan distribusinya melalui desa, kelurahan, dan juga kecamatan. Mungkin tercecer dan lain sebagainya. Kami mempersilahkan kepada wajib pajak mengajukan salinan, bahkan ini salinan ini 1 hari bisa diambil. Tapi mungkin untuk tahun depan kita upayakan SPPT-nya bisa elektronik, bisa elektronik sehingga nanti kita siapkan wajib pajak bisa mengakses sendiri, bisa download sendiri. Jadi lebih mudah, lebih cepat. Lebih mudah dan lebih cepat. Saya kira itu untuk menjawab keluhan itu seperti itu. Jadi kami yang pertama update data lewat BPHPB, lewat transaksi setiap hari. Yang kedua adalah lewat pelayanan yang ada di Bapenda. Oke, itu memang salah satu atau beberapa cara yang sudah disampaikan oleh Mas Hendra, Sobat K, tentang salah satu permasalahan yaitu subjek kepemilikan ganda, misalnya ada nama yang tidak sesuai dan lain-lain gitu. Nah ini Pak Yanto, Mas Hendra, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, nanti kita akan bahas lagi. Tetap di 102,9 FM, Sobat Ki, tetap di Topik Jember, karena pagi ini kita membahas tentang kupas tuntas pajak bumi dan bangunan. Sobat K, kami masih menyapa Anda di Topik Jember, Top Informasi K Radio Jember. Masih bersama saya, Aprilia Nurlaili, dan juga Pak Yanto, ada Mas Hendra juga. Sekarang kita masih membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Kita sekarang sambil ngopi-ngopi pagi ya Pak ya, Mas Yanto sudah ngopi ya. Kita di Cafe Rangkum, Sobat K, jadi suasananya biar sedikit berbeda, sedikit lebih fresh gitu ya. Meskipun pembahasannya tentang masalah yang krusial gitu ya, yang harus diketahui oleh semua masyarakat gitu, tentang pajak bumi dan bangunan. Nah Pak Yanto, Mas Hendra, ini sudah ada beberapa pesan, beberapa pertanyaan dari Sobat K. Salah satunya ini dari Sobat Manik di Sumbersari. Saya punya pertanyaan, apa yang jadi dasar penghitungan PBB? Karena ada tetangga saya yang ukuran tanah dan bangunannya sama dengan tetangga lain, tapi nominal PBB-nya beda. Gitu, silakan. Sobat K yang berbahagia, untuk perhitungan PBB ini yang perlu diketahui bahwa luas bumi kali NJP bumi, kemudian luas bangunan dikalikan NJP bangunan, jumlah total nilai NJP, kemudian dikurangi NJP TKP sebesar 10 juta, setelah itu dikalikan tarif. Apabila NJP-nya total bumi bangunan itu di bawah 1 miliar, nanti tarifnya 0,105. Kemudian kalau NJP-nya di atas 1 miliar, nanti dikalikan tarifnya 0,205. Nah, apabila antara tetangga berbeda, mungkin ini juga beda luasan bangunan, juga bahan pagar juga bisa pengaruh beda dengan
IDP-nya. Sehingga menyebabkan nominalnya juga beda gitu ya Pak Beda. ya. Oke, jadi itu memang dasar penghitungan PBB Sobat Manik ini di Sumbersari. Ada pertanyaan kedua Pak Yanto atau Mas Hendra nanti yang akan menjawab. Dari Sobat Azizah di Kaliwates. Di masa pandemi seperti sekarang apa ada kelonggaran? Misalnya saya punya keterlambatan pembayaran PBB selama 2 bulan. Bagaimana hitungan pajak dan dendanya? Memang dalam rangka pandemi ini ada kebijakan pemerintah kabupaten, jadi ada penghapusan denda keterlambatan pajak daerah dan juga jatuh tempo pembayaran pajak daerah untuk yang tahun 2021 memang diperpanjang sampai dengan 31 Desember. Jadi memang kita berikan itu untuk mempermudah masyarakat sebenarnya, tapi harapan kami karena ini dana digunakan untuk pembangunan juga, meskipun ada toleransi sampai 31 Desember, harapan kami tidak dibayarkan pada akhir tahun. Betul. Nanti kelupaan lagi. Jadi Akhirnya molor tahun depan gitu ya Mas ya. Betul. Terus berkaitan juga dengan yang tadi disampaikan, jadi jangan khawatir, sebenarnya penghitungan PBB itu kembali lagi yang tadi Mbak ya. Jadi PBB itu tidak dihitung secara manual, khususnya berkaitan dengan spesifikasi bangunan, karena kami penghitungan PBB itu berbasis teknologi komputer informasi yang sudah didesain sejak sebelum dilimpahkan ke pemerintah kabupaten. Jadi oleh KPP Pratama dulu penghitungannya dilimpahkan ke kami itu sudah otomatis, jadi bisa sangat berbeda tetangga sebelah dan tetangga sebelah, karena penilaian PBB itu sebenarnya tidak, selain ada istilahnya penilaian massal, itu juga ada penilaian individu. Betul. Dan juga seperti yang sampaikan Pak Yanto tadi, memang spesifikasi bangunan itu sangat berpengaruh. Jadi pada saat mendata itu konstruksinya dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Dari listrik aja itu juga berpengaruh. Betul. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Tapi kalau memang dirasa wajib pajak, boleh mengajukan keberatan. Nanti akan ada tim yang memeriksa. Jadi konsepnya tetap di pelayanan itu untuk menjawab keluhan sebenarnya. Oke. Itu, Mbak. Jadi meskipun sampai tanggal 31 Desember kita harus tetap memikirkan, Ya. memprioritaskan wajib pajak gitu ya Mas, Iya. Mas Hendra ya. Nah, lalu pertanyaan dari saya, kalau misalnya kita melakukan renovasi rumah nih Pak Yanto, Mas Hendra, Oh, iya. ini bisa menaikkan tarif PBB atau seperti apa? Iya. Menambahkan tadi yang sampaikan Pak Indra ya, yang perlu diketahui Sobat G, bahwa di masa pandemi ini Bapak Bupati ada kebijakan pembebasan denda pajak, semua jenis pajak. Jadi itu hutang pajak tidak hanya yang tahun 2021, tahun-tahun sebelumnya juga dibebaskan dendanya. Makanya manfaatkan kesempatan ini Sebaik mungkin. sampai dengan tanggal 31 Desember. Tapi kalau harapan kami sebelum 31 segera ditunaikan, karena nanti kalau sudah per 1 Januari 2022 denda kembali lagi, bahkan ditambah denda yang tahun 2021. Jika tidak dibayarkan. Ya, yang tidak dibayarkan. Jadi ini kesempatan emas yang perlu dimanfaatkan, apalagi yang ada mempunyai tunggakan PBB lebih dari 1 tahun, misalnya 5 tahun ke belakang atau 10 tahun belakang, segera ini dendanya akan dibebaskan. Oke. Terkait Renovasi. renovasi, ini perlu kami sampaikan kan, perubahan data PBB, objek PBB ini juga mengikuti perubahan objeknya. Misalnya tadi rumahnya standar, tidak tingkat menjadi tingkat, otomatis PBB-nya juga Berubah. akan berubah. Seperti itu. Oke. Mungkin Pak Indra menambahkan? Iya, betul. Jadi ya memang pajak ini ada wajib pajak itu yang sadar dengan sendirinya melaporkan. Ada juga yang memang menunggu kami mendata. Betul. Jadi harapan kami, karena PBB itu masih kecil sebenarnya tarifnya untuk insinyur, lebih baik melaporkan saja. Atau nanti kalau terjadi transaksi dan lain sebagainya, biar enak gitu. Kami juga menghitungnya enak, wajib pajak juga menghitungnya enak. Kadang-kadang dibiarkan saja menunggu kami mendata, akhirnya ketika terjadi transaksi jual beli Baru. nah itu jadi Baru nilai ketahuan NJP-nya semuanya. rendah, ya Iya. akhirnya terjadi konfirmasi yang sangat lama untuk berkaitan dengan harga. Jadi harapan kami sih wajib pajak ini sebenarnya kalau semuanya sadar untuk
membayarkan pajaknya sesuai dengan potensinya, itu insya Allah Jember lebih maju. Apalagi kalau sudah melakukan renovasi rumah, seharusnya lebih sadar dan inisiatif gitu ya Mas ya, melaporkan. Iya, harus jemput bola gitu ya, jangan tunggu petugasnya datang gitu ya. Oke. Oke, Sobat Ki, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, yang diajukan oleh dari Anda, Sobat Ki, di nomor WhatsApp kami 0811 355 1029. Pak Yanto, Mas Hendra, nanti kita akan ngobrol lagi masih tentang mengupas tuntas pajak bumi dan bangunan di Topik Jember. Mendengarkan Topik Jember, top informasi Ki Radio di 102,9 FM, atau sekarang kita juga sedang live streaming di YouTube channel kami, K Radio Jember. Masih bersama saya Aprilia Nurlaili dan ada PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, ada Pak Suyanto, dan juga ada Kabid Perencanaan dan Pembangunan Bapenda Kabupaten Jember, ada Mas Hendra. Pagi ini kita ngopi pagi sambil membahas tentang pajak bumi dan bangunan dari jam 7 pagi, Pak Yanto ya. Kita sudah membahas dan juga ada beberapa pertanyaan dari Sobat Ki yang sudah diajukan dan sudah dijelaskan secara rinci oleh Mas Hendra juga dan Pak Yanto. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dasar penagihan PBB seperti apa, Pak Yanto atau Mas Hendra? Silakan. Jadi dasar penagihan PBB ini Perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, kemudian Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan. Jadi untuk tagihan PBB ini masyarakat nanti akan menerima surat tagihan pajak STP. Jadi kalau sudah jatuh tempo nanti ada surat tagihan PBB, STP ya, surat tagihan pajak. Dan perlu diketahui Sobat Ki bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 236 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu di Kabupaten Jember. Jadi antara hak dan kewajiban kan harus seimbang, Mbak Pria ya. Jadi untuk mendapatkan pelayanan perizinan tertentu nanti disyaratkan untuk melunasi semua kewajiban pajak, tidak PBB aja. Jadi kalau punya kewajiban pajak daerah lainnya harus lunasi, baru bisa mendapatkan perizinan yang dibutuhkan. Dicek secara online. Dicek secara online, biar kelihatan semuanya gitu ya. Terkait tagihan PBB ini tahun depan, insya Allah masyarakat akan tahu berapa tunggakan pajak yang belum dibayar. Betul. Soalnya di tahun depan nanti di SPPT akan muncul tunggakan pajak dari masing-masing wajib pajak, bisa dilihat di SPPT-nya. Oh, saya belum bayar pajak mulai tahun sekian, dan gitu. Juga nanti di SPPT akan disebutkan juga bisa bayar di mana saja. Kalau selama ini di SPPT yang tercantum hanya Bank Jatim, nanti di tahun depan akan muncul tempat pembayaran sesuai mitra kerja Bapenda sebagaimana yang dilaunching pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Nanti itu tata cara pembayaran kita bahas nanti tentunya. Mungkin Mas Hendra ada yang mau ditambahkan terkait dengan dasar penagihan PBB? Tidak ada. Ya emang intinya sebenarnya kita menindaklanjuti amanat undang-undang. Jadi pajak ini sifatnya memaksa, jadi bukan keinginan kami. Kewajiban masyarakat. Kewajiban warga negara. Betul. Jadi kita sudah tindak lanjuti juga dengan Perda dan Peraturan Bupati dalam rangka pemungutan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga. Sebenarnya ini memang beberapa kali terjadi gitu ya, Pak. Apakah PBB itu bisa mati atau dinyatakan tidak aktif gitu ya? Karena pernah ada kasus kalau ingin bayar PBB tidak bisa karena sudah terlalu lama menunggak gitu, harus membuat PBB baru. Ini apakah memang harus dibuat baru atau PBB itu emang bisa mati, tidak aktif gitu? Jadi PBB itu sebenarnya adalah pajak yang bersifat objektif. Jadi penentuan PBB itu berdasarkan objeknya. Objeknya ada atau tidak. Nah, kami juga sudah membuat cara jadi untuk mempermudah mengidentifikasi sebenarnya lokasi objek pajak seseorang itu ada atau tidak. Jadi melalui peta-peta PBB itu sudah kami siapkan. Nanti atributnya adalah SPPT yang kita berikan kepada mereka.
Tetapi ada kalanya memang biasanya yang sering terjadi adalah dulu wajib pajak itu SPPT-nya diberikan untuk transaksi orang lain. Jadi akhirnya digunakan oleh orang lain. Jadi namanya berubah dan ganti. Nah itu kami sudah antisipasi untuk sekarang ini. Jadi tidak boleh meminjam ketika bertransaksi karena layanannya akan berlanjut. Sebenarnya PBB ini tidak pernah ada matinya sebenarnya. Selama objeknya ada, hanya biasanya namanya yang tidak up to date. Jadi misalkan dari saya Hendra sudah saya jual ke seseorang, namanya masih tetap saya. Hendra, betul. Padahal secara objek ini ada. Harus berganti. Oleh karena itu kami juga melalui konsep 2 tadi, jadi melalui IBPHTB ketika transaksi harus melaporkan, nanti akan kami rubah secara otomatis. Atau boleh wajib pajak sendiri yang inisiatif melaporkan, itu boleh. Jadi baik aktif kita melalui transaksi maupun wajib pajak melaporkan. Jadi tidak betul kalau objek pajak itu mati, itu tidak ada sebenarnya. Kalau objeknya ada, yang terjadi kemungkinan paling banyak selama ini datang kepada kami, saya belum memiliki objek. Tapi ketika bukti kepemilikan ditunjukkan, baik sebuah sertifikat, akta maupun ketok desa, itu bisa ditemukan sebenarnya. Oh SPPT-nya sebenarnya atas nama ini Mas Yan. Itu bisa dilakukan. Terlihat semua nanti ya. Terlihat. Nah, nanti bisa dilakukan mutasi tadi, Mbak. Mutasi pajak sehingga dia SPPT bisa berganti ke pemilik yang baru. Dan nanti biar datanya update, kalau terjadi jual beli minta kepada PPAT-nya untuk divalidasi kepada kami. Jadi biar kedepannya tidak ribet lagi gitu. Apalagi nanti dengan ISPPT yang akan tahun depan itu berbasis mobile, itu akan memudahkan dari data identitas kita cocokkan dengan SPPT, nanti bisa ketahuan seseorang ini sebenarnya di Jember si A misalkan, saya misalkan punya beberapa objek pajak itu langsung tahu, jadi nggak perlu bingung lagi cari SPPT-nya gitu, tinggal download sendiri, bisa cetak sendiri. Oke, sebenarnya itu yang menjadi permasalahan ketika biasanya masyarakat yang sering nunggak yang sudah cukup lama bertahun-tahun gitu ya. Betul. Ketika akan membayar pajak atau PBB ini juga mungkin di beberapa daerah ada permasalahan seperti ini ya Mas Indra ya. Ini juga ada. Ketika ingin membayar, oh ini sepertinya udah mati atau dinyatakan nggak aktif atau malah bikin baru gitu ya. Pak Yanto mungkin ada tambahan? Tambahan untuk PBB ini bisa dinonaktifkan apabila sebelumnya itu milik pribadi atau badan usaha, kemudian diwakafkan untuk fasilitas umum, fasilitas ibadah seperti itu. Jadi itu nanti PBB-nya dinonaktifkan. Jadi. Tapi kalau masih milik pribadi masih tetap aktif, kena, tetap kena dan tetap harus dibayar Sobat Ki, gitu ya. Nanti kita akan membahas lagi mengenai tata cara pembayaran, apalagi seperti yang sudah disampaikan Mas Hendra dan juga Pak Yanto, PBB ini masih sangat kecil, masyarakatnya masih mungkin harus lebih dipaksa lagi, lebih dipicu lagi untuk lebih semangat dan menunaikan kewajibannya. Apalagi sekarang kan tata cara pembayarannya sudah lebih mudah gitu ya. Tetap di 102,9 FM Sobat K, topik Jember akan kembali masih membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Anda masih di Topik Jember, Top Informasi K Radio, Sobat Ki di 102,9 FM, masih bersama saya, Aprilia Nurlaili, dan juga ada Bapak Suyanto sebagai PLT Kepala Bapenda Jember, dan juga ada Mas Hendra sebagai Kabid Perencanaan dan juga Pengembangan Bapenda Kabupaten Jember. Pagi ini sudah kurang lebih 1 jam ya kita membahas tentang pajak bumi dan bangunan, sudah dikupas tuntas. Dan terakhir di segmen kali ini, Pak Yanto atau Mas Hendra, tentang tata cara pembayaran dari PBB, apalagi biasanya masyarakat masih mikir kalau aduh bayarnya susah, bayarnya ribet, harus datang gitu. Mungkin bisa dijelaskan alternatif-alternatif lain yang lebih simpel, lebih cepat agar masyarakat lebih taat dan wajib pajak gitu. Mungkin sebelumnya saya sampaikan bahwa memang pada tanggal 3 Juli kemarin ada launching oleh Bapak Bupati, jadi istilahnya perluasan jaringan pembayaran. Slogannya Wiswayai Gampang Bayar Pajak Daerah. Jadi kami pemerintah kabupaten sudah menggandeng beberapa mitra kerja. Yang pertama Bank Jatim, yang kedua adalah Bank Mandiri, yang selanjutnya adalah Bank BNI, ada juga Bank BRI, juga dengan Bank BCA.
dan beberapa non perbankan seperti kantor pos, Dia Bayar, dan juga OVO, Tokopedia, dan GoPay, sehingga akan banyak pilihan-pilihan lah bagi masyarakat juga untuk melakukan pembayaran. Jadi sebenarnya pembayaran PBB ini sudah sangat luas, sehingga dari beberapa itu bisa membayar tanpa kemana-mana, cukup dari rumah saja, sehingga lebih mudah, waktu yang berharga itu tidak terbuang. Ya. Betul. Jadi untuk pembayaran itu tidak ada, memang berbayar untuk yang selain Bank Jati memang berbayar, tapi saya kira pembayaran itu dalam rangka sebenarnya untuk pemberian layanan, bukan untuk Bapenda. Jadi untuk operasional mereka sendiri. Jadi pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Ya, betul. Mungkin ya ada termasuk tambahan. Indomaret juga terlibat dalam pembayaran itu. Untuk yang perbankan itu bisa melalui juga channel online-nya mereka. Jadi ada juga istilahnya mobile banking, internet banking, juga ada di beberapa di BNI, BRI, dan Bank Mandiri itu mereka punya agen-agen di wilayah. Nah itu juga bisa untuk membayarkan di sana. Sudah bisa diakses lewat handphone gitu ya? Ya betul. Untuk PBB yang jika masyarakat ingin mengetahui misalkan lokasi agen di mana, itu bisa sebenarnya mencari informasi di website maupun Instagram kami. Jadi kami selalu update informasi berkaitan dengan pajak daerah sebenarnya, Mbak. Di Instagram Bapenda Jember, Facebook juga Bapenda Jember, dan juga website bapenda.jemberkap.go.id. Nanti semuanya bisa semua diakses. Informasi akan kami sampaikan di sana. Lebih transparan dan juga masyarakat agar lebih tahu gitu ya. Khusus yang BRI itu malah pembayarannya sedang dirintis untuk virtual account, jadi bisa jadi kode nomor objek pajak di SPDT itu bisa dilakukan konversi ke nomor VA. Jadi mungkin lebih ya, bagi yang senang menggunakan VA bisa menggunakan VA. Jadi memang tata cara pembayaran yang dibuat semakin lama semakin cepat, semakin simpel, semakin sederhana, diharapkan masyarakat agar lebih taat dan juga segera menunaikan kewajibannya, betul ya Pak Yanto ya? Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yanto untuk kembali mengingatkan masyarakat, apalagi yang suka nunggak-nunggak pajak nih Pak Yanto. Jadi yang perlu kami sampaikan, satu ya, gunakan peluang ini kebijakan Bupati untuk pembebasan denda sampai 31 Desember 2021. Kemudian kedua, kita sudah memberikan layanan pembayaran seluas-luasnya. Sudah gampang bayar pajak. Harapan kami terakhir ini wis wayahe masyarakat Jember sadar bayar pajak untuk Jember lebih maju. Untuk Jember lebih maju, tidak ada alasan untuk tidak membayar pajak, apalagi nominalnya sangat kecil gitu ya, apalagi dibagi 1 tahun gitu ya Pak Yanto ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yanto dan juga Mas Hendra sudah berdiskusi, sudah menjawab pertanyaan yang masuk juga dari Sobat K tentang kupas tuntas pajak bumi dan bangunan. Sudah terkupas tuntas, terima kasih banyak. Lain kali kita ketemu lagi di kesempatan lain Pak Yanto dan juga Mas Hendra. Untuk Anda Sobat K, terima kasih yang sudah setia mendengarkan 102,9 FM K Radio. Topik Jember akan kembali besok di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 pagi. Saya Aprilia Nurlaili dan juga Pak Yanto, Mas Hendra undur diri. Selamat pagi. Sound of Knowledge. Hai Lur, sudah bayar pajak belum? Seperti yang kita tahu, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting loh guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Negara membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai pelayanan umum seperti dana alokasi umum, pertanian, hukum, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur. Semua pajak yang masuk ke Kabupaten Jember dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Bapenda merupakan instansi yang berada di bawah pemerintahan daerah Kabupaten Jember yang memiliki tanggung jawab untuk pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja jenis pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Jember?
antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, pajak air tanah, PPJ non-PLN, PBB, BPHTB, serta mineral bukan logam dan bantuan. Terus gimana sih cara bayar pajak daerah? Tenang lur, sekarang pembayaran pajak daerah sangat mudah. Untuk jenis pajak dengan sistem self-assessment, pertama, wajib pajak harus memiliki NPWP. Selanjutnya, memasukkan nomor NPWPD dan password dalam aplikasi pajak daerah. Klik lapor SPTPD, masukkan omset sesuai bulan dan tahun masa pajaknya. Klik cetak atau tangkap layar. Selanjutnya, lakukan pembayaran di Bank Persepsi atau Mitra Kerja Bapenda Kabupaten Jember. Untuk jenis pajak dengan sistem official assessment, wajib pajak cukup mengajukan proses perizinan reklame ke kantor PTSP. Sedangkan pengajuan pembayaran pajak air tanah di Bapenda. Setelah berkas diteliti oleh petugas dan lengkap, wajib pajak akan menerima surat ketetapan pajak berikut kode billing. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan melampirkan SKP atau menulis kode billing ke bank dan mitra kerja Bapenda. Untuk PBB malah sangat mudah dulur. Wajib pajak cukup menulis NOP SPPT PBB dan langsung melakukan pembayaran pajak ke bank dan mitra kerja Bapenda Kabupaten Jember. Untuk BPHTB, wajib pajak memasukkan username dan password pada situs ebphtb.jemberkap.go.id. Notaris akan melaporkan jumlah transaksi dan akan mendapat jumlah pembayaran. Klik cetak atau tangkap layar. Selanjutnya, wajib pajak melakukan pembayaran di bank atau mitra Bapenda. Gimana lur? Mudah kan? Sebagai wajib pajak, kita perlu memenuhi tanggung jawab kita. Semua demi kesejahteraan bersama. Wes wayahe, gampang bayar pajak